Selamat malam Kak Bastian. Kabar? Selamat malam, kabar puji Tuhan baik. Baik ya. Berarti ini dari Seru ini ya? Dari Datang ke Seru, Jayapura ya? Malam ini mau cerita apa nih? Harmonis keluarga itu, bukan Harmonis. kehidupan. Kehidupannya, kita sempat koordinasi masalahnya bagaimana, saya sudah dengar. Awal masalahnya itu bagaimana Kak? Ceritanya tuh seperti mempunyai keluarga yang lengkap lah. Oh lengkap ya? Utuh, penuh dengan kasih sayang, sosok papa atau mama gitu loh. Kak Bastian sendiri berapa bersaudara nih? Kalau dari saya tuh ada 3 bersaudara. 3 bersaudara ya? Berarti Kak Bastian yang tua? Iya, saya yang tua. Nomor 2? Nomor 2 Laki-laki juga? Laki-laki juga. Nomor 3 perempuan ya? Nomor 3. Jadi masih sama-sama, masih ada Sama-sama. bapak, ada mama. Ada bapak, ada mama. Kalau tersalah di umur 5 tahun, terpaksa yang di atas dia harus ambil kembali mama lagi. Pas masih sama-sama mama tuh mama sudah rasa sakit berarti ya? Rasa sakit. Kalau masih sama-sama mama tuh memang mama sudah sakit-sakit. Sebenarnya sakitnya lumayan lama. Kalau bilang kuat sih memang kuat sih orangnya mama. Oh kuat ya, maksudnya tapi sering maksudnya pas mama sakit itu sempat mama kasih tunjuk ada rasa sakit tapi tidak pernah ya atau? Tidak, di umur 5 tahun itu paling saya cuma berpikir hanya bermain senang lah. Tidak tahu kalau untuk ini mama nih tidur saja terbaring, disakit kah atau apa kan tidak tahu masih kecil. Nanti pas sudah baring tidur, baru tahu kalau ada sakit. Kalau ada sakit. Jadi pas lihat begitu, tapi meninggalnya tuh di pangkuan tete dan itu. Mama sendiri tuh sakit sudah lama kah atau tidak? Ya lama. Lama ya. Lalu dari 3 mama sakit, dari pengobatan, rumah sakit, ada pelayanan dari gereja, hamba Tuhan begini. Tete sendiri juga kan guru penginjil, jadi sering berdoa. Berdoa. Tapi ya bagaimana itu kehendak Tuhan tuh. Jadi itu ya siap. Nah itu berarti langsung selama mama meninggal. Iya. Ya setelah mama meninggal, tolong semua hidup diserahkan sama nenek dan tete, tinggal sama-sama dengan mama punya saudara-saudara. Oh, jadi Bastian dipiara sama mama pun saudara sejak mama meninggal. Tapi di situ pun juga tidak terlepas dari tanggung jawab nenek. Karena pesan dari orang tua atau almarhumah ini, pesanan almarhumah kan tidak boleh kasih ke siapa-siapa. Anak ini nih dikasih tanggung jawab untuk kakak yang paling tua. Berarti ceritanya nih Bastian sendiri nih anak yang paling mama sayang nih ya? Iya, mama sayang. Karena anak paling tua. Anak yang paling tua. Nah, dari situ sudah tinggal bersamaan dengan tete dan nenek, bapak mama punya kakak laki-laki, dia rawat saya. Ya. Ya sampai umur 15 tahun lah. Itu saya mulai mengerti sudah mulai ngerti ini. Sudah mulai tahu, duduk sambil cerita-cerita dengan keluarga. Mama dulu begini bagus, paling cantik. Oh, pokoknya cerita mama tentang masa-masa mama masih hidup. Iya. Jadi dong cerita sosok sapu mama tuh kayak bagaimana. Lanjut. Saya ketika besar begini dengan umur 15 tahun ini mungkin saya mulai belajar untuk bisa mandiri, kerja sendiri, sudah bisa cari uang sendiri. Nah, di situ lihat orang lain punya keluarga yang sangat lengkap. Bahagia. Tapi di situ saya juga ingin rindu, tapi bagaimana mama sudah ada. Terus pas mama meninggal itu maksudnya ada yang bongso nih ada. Terus dipiara juga sama mama pun saudara atau tete punya saudara anak-anak. Terus bapak bagaimana, maksudnya pergi ke tinggal Bastian dorang atau masih bertahan? Kalau ini mungkin saya di umur yang masih 5 tahun kan belum tahu apa-apa. Jadi ketika mama meninggal sudah dari ibadah pengucapan, pemakaman, syukuran sampai selesai. Terus masih ada perhatian. Ketika mau meninggal tuh masih ada perhatian, maksudnya masih ada. Masih ada lah, karena memang mau bertanggung jawab. Karena waktu itu mungkin juga bapak juga terpukul karena mungkin mama meninggal, jadi bapak dia terpukul. Iya. Memang gitu. Jadi kalau pas selama itu tuh ya pace sering-sering datang kunjung lihat. Biasa kalau pace habis kerja pulang kasih ke nenek tuh, ini Baron punya uang sama dia puade gitu. Ketika pace pulang itu pace sudah pernah kembali lagi, sudah pernah datang. Datangnya paling jarang sudah itu. Paling jarang sekali. Sudah paling jarang.
Ya sudah, dari situ macam nenek kasih tahu tuh, jadi saya bilang, kenapa begitu? Nah, intinya kan dia sendiri yang ada perasaan. Kalau memang dirasa ada punya anak, punya berarti dia anak, pasti datang. punya tanggung jawab pasti datang lagi. Tapi tidak ada, Tidak sudah ada. jarang sekali. Kalau menurut saya, kalau dengan nenek tuh bahagia. Ya walaupun itu kan tuh ya memang nenek tidak pernah lepas tangan. Nah, kasih biar saya sendiri jalan di umur yang masih belum tahu apa-apa. Masuk dalam keluarganya ini tuh sama mama kakak, bapak ini bapak yang sekarang. Nah sudah disitulah saya mulai dapat kasih sayang. Maksudnya ada pacar itu memang sayang. Bapak tuh dia sayang saya sekali. Terus nenek juga tidak lepas tanggung jawab. Terus sayang, pokoknya saya kebutuhan apa dipenuhi juga. Cuman saya juga kadang berpikir pas saya di sudah masuk SMP itu sudah mulai berpikir untuk harus bisa kerja sendiri, mandiri lah. Oh iya, mandiri ya. Iya. Di situ sering waktu berjalan sampai saya mulai tumbuh besar, sudah kerja sendiri, cari uang sendiri. Oh, berarti sudah umur berapa itu kalau itu untuk? Kalau tersalah 17 tahun 17 tahun itu sudah mulai kerja kiri kanan. Oh, berarti itu memang pas umur 17 tahun itu mau bekerja ya? Saya kan macam lihat juga sekali-sekali untuk bisa membantu orang tuh, maksudnya meringankan ini tuh orang tuh beban. Nenek pun beban. Karena masalahnya ini cucu-cucu banyak jadi. Cucu-cucu banyak deh, baru tambah gaji kecil ya, atau mau hidup dengan apa, makanya pasti langsung mau pikir untuk bekerja ya. Berpikir untuk harus bekerja. Kerjaan pertama waktu itu tuh saya kerja buru bagasi. Buru bagasi. Biasa angkat barang di pelabuhan. Di Pelabuhan Serui. Iya. Biasa setiap kali pulang sekolah langsung tak kalau ada kapal masuk langsung tak berangkat ke kapal. Angkat barang selesai kasih turun, berangkat ke Waropen, kirim barang dagangan, antar ke Waropen kembali. Itu sudah ada uang, sudah ada makannya. Pokoknya saya kan dapat uang jalan. Di situ saya bawa pulang. Datang, nenek ini uang ada nih. Terus ada telur, ada beras segala macam. Berarti pas pulang kerja itu pas dapat uang langsung beli kebutuhan sekali itu apa yang butuhkan di rumah. Saya lebih pentingkan makan, terus sisanya tuh mungkin ya kalau memang saya dapat 1 juta. Artinya kan saya tidak pikirkan diri sendiri, tapi saya berbagi untuk semua yang ada di rumah. Sering waktu berjalan itu masih, pokoknya saya kalau dari bapak ini, bapak yang sekarang sama saya sampai besar ini, sudah jaga saya pendidikan nih sampai saya selesai. Saya mau pergi, mau tes, ada mau apa begitu kan, saya juga kasihan lihat dia mau kerja apa, dia mau berusaha tapi dia rasa sulit gitu. Karena di pekerjaan ini dong kan, kalau honorer kan biasa kalau kerja 1 triwulan 3 bulan. 3 bulan sedangkan saya saja harus bulan pertama sudah harus masuk tes. Bulan pertama. Jadi memang terpaksa di situ saya putuskan untuk biar sudah bilang bapak terus saya pikir apa nanti saya sendiri, saya ada uang, nanti saya kerja cari uang. Laki-laki kan modalnya harus kerja. Kalau saya perempuan boleh, mungkin yang saya pikir tuh pada adik dong kerja untuk saya, yang saya pikir kalau untuk yang lain mungkin saya terading, tapi kalau saya sendiri tuh yang saya harus pikir untuk besok saya harus kerja, lihat orang semua. Iya betul, prinsip begitu kan Basden sendiri kan kakak yang tua, jadi harus memang pikir itu yang betul-betul, maksudnya kayak saya kakak yang tua berarti otomatis saya harus kerja, lihat siapa adik-adik. Tapi di situ saya mulai belajar pelan-pelan, sampai SMA saya mulai belajar apa yang saya punya saja. Saya cuma bersyukur dengan apa yang saya dapat, apa yang saya punya, saya berterima kasih karena masih ada orang lain yang bisa ada punya kasih sayang, mungkin walaupun tidak sepenuhnya tapi itu sudah cukup buat saya. Memang kadang kalau saya lihat orang lain teman-teman yang lain punya bapak mama yang minta ini minta itu dapat. Dari situ sudah saya mulai jangan putus asa. Biar saya bersyukur dengan apa yang saya punya, apa yang saya dapat. Itu sudah saya bikin bagaimana. Itu kan saya di semenjak SMA itu kan sudah ada pikiran, sudah ada kesadaran bahwa saya tidak boleh macam inginkan sesuatu yang sama kayak orang lain. Saya kalau ingin sesuatu berarti saya harus kerja. Saya harus kerja semampu saya supaya saya bisa beli apa yang saya mau. Saya berpikiran tuh begini, seandainya saya pakai baju bagus, satu barang bagus. Terus sapu saudara adik-adik orang dong lihat tuh, aku dapat baju baru, bilang kerja tuh, macam saya tidak sampai hati. Jadi saya tidak sempat untuk pas kerja dapat uang
barang yang saya beli tidak sempat beli karena pemikiran itu selalu ada. Saya pakai barang bagus baru saya saudara ada orang. Jadi kadang kalau orang suruh saya kerja terus dong kasih uang, dong bilang beli baju, beli barang bagus untuk bisa pakai bagus, gaya laki-laki ganteng. Saya kerja dengan orang ini baru dia belikan saya, kecuali macam aku belikan saya baju kan, saya bawa datang terus saya bawa pulang kan, itu kan pemberian dari orang. Terus kecuali macam saya, kalau macam saya dapat uang baru saya beli sendiri kan, itu saya rasa tidak sampai hati untuk saya punya saudara yang lain tuh. Kalau menurut saya kan kerja dimanapun saja bisa. Terus untuk satu mungkin bapak yang sudah Tuhan ambil lagi. Jadi pas itu juga. Iya, di saat itu juga bapak juga meninggal. Mama punya saudara yang rawat saya juga, dia harus pergi juga. Berarti silih-silih berganti ya. Iya. Punya kasih sayang lebih luar biasa. Itu saya rasakan karena ketika pas dia mulai jatuh sakit dan saya yang ngurus, saya yang jaga. Kalau macam kekurangan obat apa datang, nah ada uang beli bapak obat gini. Oh iya, ada bapak tunggu sudah, nanti saya beli. Kesana paling cuma sebentar, keluar 1 jam balik sudah ada uang. Pak ini uang beli obat, beli bensin, terus dan kena dingin nanti sakit. Cara bicara begitu. Kerja di Biak ini? Kerja di Biak. Sudah kerja di Biak. Kerja di Biak 1 bulan itu. Bapak telepon? Dari Serui dong telepon. Pas pulang dulu gini. Bapak ada sakit. Bapak drop tiba-tiba jadi. Pulang dulu. Saya pulang. Tatunda kapal 2 kali. Dalam waktu 2 minggu tuh 2 kali tatunda berangkat ya? Terpaksa harus tunggu sampai habis bulan baru pulang. Habis bulan pulang sampai di Serui. Tiba di sana di rumah pagi-pagi masuk tunjuk muka langsung abang baru pulang. Biasa kan di rumah kan biasa panggil abang baru pulang. Bapak tunggu kok sekali dia sekarang ada di rumah sakit. Kok pergi sudah iya. Tidak di sana lihat saya bapak. Langsung ya? Langsung dari pelabuhan turun langsung rumah langsung rumah sakit. Terlama di rumah berarti? Iya, tidak lama sekali di rumah, langsung bergerak, taruh tas langsung naik ke rumah sakit. Pas masuk sampai di ruangan bapak kaget tuh. Macam sesak tiba-tiba tuh, saya muncul langsung macam sesak tiba-tiba. Mungkin dia tunggu saya gitu. Sudah duduk cerita dengan dia, makan, kasih minum obat, selesai lap badan, ganti baju. Besoknya lagi begitu kasih makan, pokoknya saya yang kasih makan lah. Besoknya Pak meninggal. Dari situ tuh saya rasa terpukul lah, rasa macam sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Pikir itu pokoknya rasa sedih yang luar biasa. Itu saya rasakan betul. Saya rasa kehilangan terbesar dalam suatu hidup itu. Selama ini memang saya sia-siakan waktu yang ada. Selama dia masih hidup itu saya selalu sia-siakan waktu. Berarti untuk kerja. Berarti penyesalan ya? Saya menyesal. Saya sudah dapat pekerjaan yang punya layak lah. Halal gitu. Paci so senang. Pas tiba-tiba langsung terguncang deng. Paci harus sakit sampai meninggal. Aduh, saya rasa terhabis sudah. Saya bilang punya tulang ini patah. Patah sudah betul, sudah kehilangan tuh begitu memang. Saya bilang ini bagaimana nih jadi ketika situ tuh saya berdiri, saya cuma nangis, berteriak, memarah ke siapa. Terus ada hamba Tuhan bilang begini, sabar, tenang, ikhlaskan Bapak pergi supaya ditenang di sana. Itu. Bilang iya siapa. Saya tiba-tiba duduk lah, saya bilang terima kasih Tuhan, mungkin ini yang aku beri, ini yang mungkin sudah aku kasih untuk saya supaya ada jalan yang terbuka buat saya lebih baik. Biar ini jadi pelajaran bisa jadi pelajaran buat saya. Bahwa memang kalau memang sama-sama orang tua jangan sia-sia waktu sama orang tua. Di situ langsung Bastian terpukul, terus harus memang berjuang lebih keras lagi. Di situ saya memang harus lebih keras. Jadi rasa rindu, rasa rasa belum siap untuk harus lepaskan dia pergi begitu saya tuh itu belum. Cuman ya bagaimana bersyukur saja tuh, saya bersyukur saja, mungkin ini jalan terbaik yang Tuhan kasih buat saya. Dan di situ saya harus bagaimana supaya sapu hidup ini bisa lebih baik, bisa jadi contoh yang lebih baik buat orang lain dan sapu adik-adik ke depan. Terus Pace meninggal terus langsung Bastian balik ke Biak lagi atau tidak lagi itu? Tidak balik. Tidak balik lagi ya. Langsung dari situ berpikir untuk
mungkin kerja tinggal lebih dekat dengan keluarga dengan lagi. saudara supaya bisa diperhatikan bisa lihat-lihat orangnya supaya jangan jauh dari orangnya berarti. Memang kerinduan saya tuh mungkin mau kerja di luar supaya di luar kan pokoknya penghasilannya lebih mantap gitu maksudnya. Baru kalau merantau ke luar juga wawasannya juga lebih luas. Lebih luas. Banyak pengalaman yang kita dapat dari orang lain seperti teman-teman nanti di sana toh. Berarti tujuan Bastian ke depan ini mau cari kerja langsung ini ya? Iya, mau cari kerja. Oh, saya kira mau menikah dulu. Tidak ya? Tidak. Kalau untuk menikah kan pasti bisa. Pasti itu amin, pasti. Amin. Tapi cuma ada satu pesanan tuh, jangan kawin dulu. Orang tua kan bilang gini, kau kerja dulu. Kerja, aku kasih makan saya dulu. Kau mau kawin, kau kawin. Iya, kasih bagi orang tua dulu tuh baru. Gitu. Bahasa kasar orang Papua kan gitu. Kau kerja dulu. Kau kerja dulu. Kau dulu kawin, kau bikin susah saja. Dari pembicaraan yang tadi katong bicara tentang Bastian punya perjalanan hidup yang pahit, keluarga, pokoknya yang selalu saya Bastian support Bastian agar dorang bangga dengan apa yang Bastian bikin sekarang. Terus terima kasih mampir di Tompung Podcast buat mau cerita Bastian pun masalah begini. Ini juga Tom punya podcast yang pertama mungkin pesan sedikit buat teman-teman di luar dari Bastian. Pastinya mungkin. Jadi buat teman-teman yang ada di Serui, dimanapun berada di Jayapura, Manokwari, Sorong, Nabire, Tompung Podcast ini nih menceritakan tentang kehidupan yang pahit lah. Kamu harus sayang kamu orang tua, karena selagi dia masih ada tuh harus betul-betul sayang dia. Ketika dia tidak ada nanti kamu rasakan apa yang seperti saya rasakan, dan itu saya tidak mau. Harapan saya teman-teman, saudara-saudara yang di luar sana bisa lebih baik, bisa lebih berbakti kepada orang tua yang masih ada. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Bastian sudah datang di Tompung Podcast untuk cerita Bastian punya masalah hidup. Mungkin dari kejatuhan-kejatuhan itu bisa menjadikan kebangkitan yang luar biasa ke depannya. Amin. Oke teman-teman, terima kasih. Selalu stay di Tompung Channel, Tompung Podcast. Next time.